Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Manar. Bukan baru mau buat pesantren. Pesantrennya sudah 20 tahun. Tapi dengan banyaknya anak-anak kita yang lebih dari 1000 orang, dia perlu perluasan. Khususnya pesantren untuk santri putri. Anak-anak kita ini akan menjadi pemimpin masa depan. Sehingga kita akan berakhir mati, tapi investasi akhirat ini akan mengalir sampai ke alam barzakh, sampai kita ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah yang mau dibebaskan ini harga tanahnya 850.000 per meter. Luas tanahnya 1410 meter persegi. Jangan sesak napas dulu, karena sudah terbayar 595.365.000. Sisa dana yang belum 603.135.000. Kalau tidak bisa banyak, sedikit. Bisa banyak, alhamdulillah. Transferkan ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia. Nomornya 900-900-2224. Mudah. 900-900-2224. Atas nama Laziswak Al-Manar, Lembaga Amil Zakat Infak Wakaf Al-Manar. Duit yang dicari pagi, petang, siang, dan malam, ma'akalta, kau belikan makanan busuk. Wa malabista, kau belikan pakaian lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau kirimkan ke Al-Manar, itulah yang akan menjadi bekal untuk hari esok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi, petang, siang, dan malam anak-anak di sini membaca Quran, menghafal Quran, mengamalkan Al-Quran. Setelah dia tamat, dia akan menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru Nusantara. Maka mengalir pahalanya ke makam kita sebagai persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segan. Apa kelebihan orang bersedekah di bulan Ramadan, Ustaz? Nah, ya, ini pertanyaan yang menarik dan mungkin banyak orang bertanya tentang sedekah atau berinfak. Apa keutamaannya, Ustaz? Maziyatus sedekah. Kelebihan atau keutamaan sedekah. Cukup banyak keutamaan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah sebutkan perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kamasali habbatin, perumpamaan satu biji. Dalam satu biji tumbuh berapa? 7 cabang. Dalam satu cabang Allah karuniai 100 biji yang lainnya. Begitulah orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah. Artinya sedikit dia bersedekah, pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita walaupun santri bisa kita bersedekah. Contohnya apa bersedekah? Kita membantu kawan kita yang lagi dalam masa sulit. Bisa kan? Bisa membantu. Bagaimana caranya? Umpamanya kawan kita yang tidak punya pulpen kan, mau menulis ilmu yang diberi oleh ustadz atau pembimbing mualim ya. Nah, lalu kalau kita nggak ada, kita punya pulpen 2, kita berbagi, kita bersedekah satu ke dia. Ingatlah Allah akan membalas yang lebih besar. Bisa juga meminjamkan uang kepada ada kawan kita, umpamanya belum datang orang tua, nggak punya belum punya jajan. Nah, ini juga bisa kita sumbangkan bagi kawan kita. Banyak sekali keutamaan daripada sedekah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
memperbolehkan kita cemburu kepada 3 golongan manusia yang boleh cemburu. Dua golongan manusia. Yang pertama, siapa dia yang boleh kita cemburu? Rasulullah sebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atallah bihikmah thumma yabuthuha finnas wa yu'allimuha. Yang pertama, orang yang diberi sama Allah hikmah, ilmu. Umpamanya seperti Ustaz Allah beri sedikit ilmu, baru Allah lalu Ustaz mau menyumbang, berbagi kepada anak-anak murid Ustaz. Atau kalian nanti mampu nih, sudah tahu masalah sedekah, pahala sedekah, kalian ceritakan kepada teman-teman kalian. Dan ini orang kita boleh kita cemburu pada orang-orang yang berilmu atau orang-orang ahli hikmah, supaya kita bisa seperti dia, atau bahkan kita bisa melebihi daripada orang ahli hikmah, orang yang berilmu tadi. Berbagi ilmu boleh kita cemburu. Nah, yang kedua siapa? Kata Allah, man rajulun man atallahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Orang yang Allah beri harta, punya harta, punya bekal, Allah beri kita kekayaan, kan, kelebihan harta, ada uang, kemudian dia pergunakan dalam kebajikan. Boleh kita cemburu, kenapa dia bisa bersumbang untuk masjid? Saya punya uang lebih daripada dia. Kenapa saya nggak bisa membantu masjid? Umpamanya nanti kita udah dewasa nanti, saya punya uang, kenapa saya tidak mau mendirikan madrasah? Padahal punya kekayaan. Cemburu kita kepada orang yang dia padahal hartanya tidak sebanding dengan saya, tapi dia alhamdulillah mau membantu masjid, mau membantu fakir miskin, mau membantu anak yatim. Nah, saya yang Allah beri kekuatan, kemudian Allah beri kelebihan harta, kenapa saya tidak mau memberi atau lebih daripada dia? Ini boleh kita cemburu. Yang pertama, kita kepada orang ahli ilmu boleh cemburu supaya kita bisa sepertinya atau bisa bersedekah ilmu lebih daripadanya. Yang kedua yaitu orang yang Allah beri kelebihan harta benda, supaya kita kenapa? Supaya apa kita? Supaya kita beramal kebajikan seperti dia. Seperti dia beramal. Kalau nggak seperti dia, minimal kita beramal juga cemburu pada dia. Yang lain tidak boleh cemburu. Nah, pada dua hal ini boleh, kata Rasulullah, kita cemburu. Nah, selanjutnya yang kedua apa? Kamu pernah lihat air? Kalau air itu kalau tergenang macam mana air? Apa? Air yang diam menjadi kotor, ya kan? Wasir, kotor kan? Ya. Coba lihat air yang di belakang kamar mandi, kotor kan? Karena dia tergenang menjadi kotor. Coba air itu mengalir. Apa yang terjadi pada air yang mengalir? Bersih. Akan bersih. Kamu lihat air umpamanya di gunung, itu keluarnya sedikit, tapi dia mengalir. Air itu apa terjadi? Akan bersih. Begitu juga dengan kita dan harta. Dikala kita mau berbagi, harta kita akan suci. Akan bersih dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, laksana air tadi mau berbagi, maka dia akan bersih. Air itu kalau udah penuh, dia mengalir ke tempat yang paling rendah. Filosofinya apa? Kita yang memiliki harta, kalau tidak mau berbagi, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, akan menjadi penyakit bagi jiwa kita sendiri dan harta kita sendiri. Karena kelebihan lain juga dari sedekah itu menyucikan diri kita. Ya, mensucikan, yuzakihim, membersihkan mereka.
Kemudian wa amwalihim, dan harta mereka. Yang tadi jatahnya harta mereka belum dikeluarkan zakat, sudah dikeluarkan zakat, maka harta tadi akan bersih dan diridhoi oleh Allah. Selanjutnya apalagi kelebihan orang yang bersedekah? Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah sebutkan salah satunya adalah yang pertama, Rasulullah sebutkan orang yang bersedekah, beramal, berinfak, yang pertama panjang umurnya, usianya Allah beri panjang umurnya. Kemudian Allah jaga air hayatnya, artinya dia tidak akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia meninggalnya Allah jaga sampai husnul khatimah. Itu Allah jaga. Maka jangan sampai kita bosan-bosan atau memang kita tidak mau mengeluarkan sedekah, atau kalau sudah mampu nantinya mengeluarkan zakat. Demikian ya. Udah paham kan? Iya. Demikian. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi anak-anak kami nanti. Bagaimana kalau ditanya sama orang lain apa fungsi sedekah itu, dengan orang suka bersedekah, suka memberi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau tidak punya manfaat, sama kita dengan hidup dengan hewan. Dia cuma makan dan untuk ke dirinya sendiri dan anak-anaknya. Tapi kalau kita ingin menjadi manusia seutuhnya, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, kita harus bermanfaat bagi orang lain, bagi orang mukmin yang lain, juga lingkungan sekitar kita. Hingga Rasulullah sebutkan juga dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian hingga kalian cinta pada saudara kalian sebagaimana kalian cinta pada diri kalian sendiri. Jadi kalau kita nggak sayang kepada orang lain, nggak sayang pada fakir miskin, tidak sayang kepada anak yatim, tidak pada sesama muslim, maka Rasulullah katakan kita bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Sehingga kita sayang kepada mereka sebagaimana kita sayang diri kita sendiri. Bagaimana kita sayangi? Kalau mereka lapar, bantu mereka. Kalau mereka tidak punya pakaian, bantu mereka. Kalau mereka tidak punya tempat tinggal, bantu mereka. Itulah orang mukmin. Itulah orang muslim. Inilah menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan hidup kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.